Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya, sahabat rumah konseling? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya, dan tidak kekurangan suatu apapun tentunya. Amin. Teman-teman, sahabat rumah konseling, kita hari ini mau membahas mengenai profesi nih. Nah, ayo, profesi apa nih kira-kira yang saya mau bahas? Dokter? Bukan. Gitu ya. Pengacara? Bukan juga. Notaris? Bukan juga. Polisi? Bukan juga. Oke deh, saya akan bocorin. Hari ini saya akan membahas mengenai profesi seorang psikolog. Nah, apa sih psikolog itu sebenarnya? Kan? Ada nggak ya di sini teman-teman yang mengira psikolog itu adalah sama dengan seorang dukun atau sama dengan seorang peramal? Bisa tahu nih kira-kira gitu ya, kamu kedepannya akan mengalami hal yang baik misalnya kan, atau kira-kira ke depan kamu akan putus sama pacarmu gitu ya. Ada nggak yang mengira seperti itu, seorang psikolog sama kayak dukun? Nah, ada nggak? Untuk menyamakan satu persepsi ya, jadi kita bahas nih, apa itu? Psikolog itu adalah seseorang ya yang mengenyam pendidikan S1-nya, jurusannya psikologi. Kemudian setelah lulus dia melanjutkan lagi S2 profesi ya, S2 profesi psikologi. Nah, dan lulusnya bisa melaksanakan praktek pribadi. Itu kalau kita lihat dari jenjang pendidikannya. Kemudian kita lihat lagi nih dari jurusan-jurusan yang ada di psikologi itu sendiri gitu kan ya. Jadi di Mapro atau Magister Keprofesian Psikologi ini itu nggak cuman satu, tapi ada beberapa. Yang pertama itu ada pendidikan, ada industri, dan juga ada klinis. Nah, kalau klinis itu biasanya ruang lingkup kerjanya itu ada di kesehatan ya, lebih ke kesehatan seperti itu ya. Kemudian kalau industri, ruang lingkupnya itu mereka lebih ke industri atau organisasi yang ada di sebuah perusahaan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah tadi pendidikan. Pendidikan itu ruang lingkupnya itu ada di biasanya tempat-tempat pendidikan seperti sekolah ya itu ya. Nah, itu tadi adalah jurusan-jurusan yang ada di Magister Profesi Psikologi. Yang saya mau bahas hari ini, teman-teman sahabat rumah konseling semua, adalah psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan itu apa sih gitu kan ya? Tentunya ilmu yang dipelajari di dalamnya adalah ilmu-ilmu tingkah laku, perilaku yang berkaitan dengan pendidikan di dalam sebuah organisasi pendidikan itu sendiri, seperti sekolah ya. Itu yang dipelajari dalam psikologi pendidikan. Misalnya apa nih? Misalnya berkaitan dengan permasalahan siswa di sekolah, permasalahan guru-guru tidak bisa misalnya menangani dengan tepat anak-anak yang berkebutuhan khusus misalnya lagi sekolah ini predikatnya kok nggak naik-naik gitu ya, predikatnya segitu-gitu aja. Terus
output dari sekolah itu misalnya tidak ada peningkatan. Nah, itu yang akan dibantu oleh seorang psikolog pendidikan itu sendiri. Nah, tugasnya seorang psikolog pendidikan itu apa aja, teman-teman? Jadi bukan tugasnya itu meramal ya, meramal, ayo kamu minggu depan akan putus, enggak ya, ayo kamu besok gak akan naik kelas, enggak ya. Jadi bukan kayak gitu ya. Semua yang dilakukan oleh seorang psikolog itu adalah sesuai dengan step-stepnya gitu ya. Ada asesmennya itu nanti apa aja gitu kan ya. Asesmennya itu di situ nanti ada observasi, wawancara, seperti itu kan, pengetesan. Nah, itu adalah asesmen yang dilakukan seorang psikolog untuk mendapatkan sebuah diagnosa permasalahan gitu. Nah, kalau di sekolah yang pertama biasanya kita ada tes ya. Biasanya anak-anak yang masuk sekolah itu dites tuh, sebenarnya dites apa sih gitu kan ya. Dites misalnya IQ-nya atau kepribadiannya, itu bisa dilakukan oleh seorang psikolog. Kemudian seorang psikolog juga bisa melakukan pelatihan atau training terhadap guru-guru. Bagaimana cara manajemen stres anak-anak, atau bagaimana cara misalnya pelatihan manajemen stres guru-guru di sekolah-sekolah yang berkebutuhan khusus misalnya, itu bisa dilakukan oleh seorang psikolog ya. Kemudian bisa juga misalnya merekrut atau ngetes untuk karyawan atau guru-guru yang akan masuk dalam sekolah tersebut gitu kan ya. Apakah guru itu memang sudah cocok untuk mengajar di sekolah tersebut, atau memang belum bisa nih. Kadang-kadang walaupun si orang tersebut pintar gitu ya, tapi dia juga nggak lolos gitu loh untuk menjadi seorang guru. Kenapa? Mungkin ada faktor-faktor lain gitu ya. Jadi kenapa diadakan tes untuk menerima guru gitu kan ya? Karena sekolah tersebut menginginkan tenaga kerja yang memang berkompeten, kemudian bisa nantinya memajukan sekolah itu. Jadi menambah kualitas sekolah itu sendiri gitu ya. Makanya tidak semua orang bisa diterima, misalnya kan harus dites dulu gitu. Nah, itu bisa ngetes juga gitu kan ya. Kemudian menyelesaikan permasalahan. Yaitu tadi permasalahan misalnya nih, kenapa sekolah A misalnya itu selalu saja terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa gitu kan ya. Nah, itu akan di-assessment terlebih dahulu gitu ya. Apa yang terjadi? Kesalahannya ada di mana gitu kan ya? Kekeliruannya ada di mana gitu kan ya? Apakah memang dari siswa, ataukah memang itu dari pihak sekolahnya sendiri, atau memang dari lingkungannya? Nah, itu akan di-assessment oleh seorang psikolog gitu ya. Nah, jika sudah ketemu hasilnya, maka akan dibuat laporan secara tertulis gitu. Selain laporan tertulis juga tentunya ada wawancara gitu ya pada pihak sekolah, pada pihak-pihak terkait gitu. Jadi nggak serta-merta seorang psikolog itu bisa tahu tanpa di-assessment terlebih dahulu gitu ya, nggak mungkin teman-teman ya. Nah, udah tadi itu adalah permasalahan misalnya, permasalahan di sekolah tersebut. Kemudian permasalahan misalnya kenapa sih guru-gurunya misalnya kan, guru-gurunya kok nggak ramah anak misalnya, kenapa ya, ada apa? Oh, mungkin kesejahteraan daripada guru-gurunya sendiri belum memadai, misal itu kan hanya semisal gitu kan ya. Tapi semuanya tentunya kita
kembali lagi akan di reset dulu gitu kan ya, nggak bisa kita langsung tembak-tembak aja gitu kan ya. Nah itu tadi adalah ruang lingkup kerja seorang psikolog. Kemudian yang bisa dibantu itu tidak hanya siswa gitu kan ya, tidak hanya siswa, jadi ruang lingkupnya itu luas sekali gitu kan. Selain siswa, guru, kemudian administratornya, juga orang tuanya itu sendiri. Jadi bagaimana semuanya itu, komponen-komponen tadi itu bekerja sama meningkatkan mutu gitu ya, mutu siswa, mutu sekolah gitu kan, sehingga akan terjadilah lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Nah itu adalah tadi tugas-tugas seorang psikolog pendidikan ya. Jadi kalian udah tahu kan, nggak apa ya, jangan takut deh kalau ketemu sama seorang psikolog, karena psikolog itu bukan peramal gitu kan ya, psikolog itu bukan dukun gitu ya, yang bisa tahu tanpa melakukan riset gitu kan, enggak ya. Jadi semuanya harus melalui ininya sendiri gitu kan ya, alurnya gitu kan ya. Nah itu adalah tadi psikolog pendidikan. Jadi mulai sekarang teman-teman nggak usah bingung nih kalau ada yang tanya juga, sebenarnya psikolog sama BK itu apa ya perbedaannya. Nah, kalian sudah harus bisa mengetahui tuh tadi BK, kalau BK tugasnya sampai di mana gitu kan, sedangkan psikolog itu tugasnya sampai di mana. Jadi untuk ayah bunda ya, ayah bunda, sahabat rumah konseling semuanya yang memiliki putra dan putri saat ini yang masih menjadi seorang siswa, misalnya bermasalah apa perilakunya gitu kan ya, sosialnya, itu jangan sungkan-sungkan bisa dikonsultasikan kepada seorang psikolog. Nanti ayah bunda akan mendapatkan feedback kenapa putra-putrinya seperti itu, misalnya ada apa gitu kan ya. Demikian ayah bunda semua, sahabat rumah konseling dimanapun berada, penjelasan dari saya tentang seorang psikolog pendidikan. Jangan lagi pernah mengira psikolog itu sama dengan BK, dan jangan pernah lagi mengira seorang psikolog itu dukun atau peramal ya, berbeda. Baik, demikian video saya kali ini. Jangan lupa kalian untuk menonton video selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia semuanya.